Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berproses. Kali ini kita bahaskan soal dari gaspol pertemuan yang kedua yang belum kita tuntaskan, kita mainkan bersama. Nah kawan-kawan, soal ini terkait dengan persamaan garis singgung, di mana diketahui ada suatu grafik fungsi kuadrat, berarti bentuknya adalah kurva. Dia memotong garis Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Ada dua titik perpotongan antara garis Y sama dengan 4 dan kurvanya. Lalu grafik itu menyinggung sumbu X. Artinya kalau dari dua informasi ini kita perhatikan berarti titik singgungnya itu merupakan puncak dari fungsi kuadrat itu, gambar fungsi kuadrat itu. Artinya kalau misalnya kita visualisasikan dalam koordinat kartesius, ya kawan-kawan akan mendapatkan gambarnya. Kita coba visualisasikan, ada ini koordinat Y dan X. Di sana ada garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 berarti dia sejajar dengan sumbu X. Di sini Y sama dengan 4 tuh, di sini titiknya. Berarti garisnya lurus ke sana. Oke, sekarang dia titik potongnya di 1,4. Anggap aja di sini berarti 1, kita ini titik 1,4. Ini ada 1,4 terus sama 5,4. Ini 5, berarti tak tarik ke atas. Ini 5,4, ada dua titik. Dia menyinggung sumbu X. Nah, titik singgungnya adalah titik puncak. Teman-teman bisa perhatikan bahwa jarak antara 1 sampai 5 itu ada punya jarak tuh 4 ya, 4 jarak. Terus tengah-tengahnya di mana? Yuk gampang aja. Berarti tinggal kita ambil aja 5 tambah 1. Ini 5 tambah 1 bagi 2, ketemunya 3. Oh, berarti di sini tengah-tengahnya adalah 3. Karena jelas di sini ada 2, ada titik 4. Nah, pas tengah-tengahnya. Artinya dari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa gambar kurvanya atau untuk visualisasi saja kurang lebih seperti itu. Walaupun gambarnya tidak terlalu bagus ya, tapi anggap aja itu adalah suatu kurva parabolik. Oke, titik puncaknya ada di 3,0. Nah, kita lihat bahwa informasi yang kita dapatkan ada satu titik puncak. Ya, ada titik puncak yang kita ketahui dan ada dua titik. Untuk mencari persamaan kurvanya, ini kalau mencari persamaan kurvanya kita cukup menggunakan titik puncaknya saja. Titik puncaknya di situ adalah 3,4. Kita bisa ambil di sini adalah kita misalkan jadi P dan Q, lalu ambil salah satu titiknya. Terserah manapun 1 dan 4 boleh, atau 5,4 bisa. Kita ambil yang ini. Berarti di sini ada 1,4. Untuk menentukan kurvanya, ketika kita punya informasi titik puncak dan salah satu titiknya, kita menggunakan jurusnya adalah Y sama dengan A dikali X min P dikuadratkan ditambah Q. P dan Q itu adalah pasangan koordinat dari titik puncaknya. Nah, dari sini kita tadi sudah misalkan P-nya 3, Q-nya 0. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti di situ kita dapat persamaan kuadratnya atau persamaan fungsi kuadratnya adalah A, Y sama dengan A kalikan X min 3 dikuadratkan ditambah 0. Kan gitu. Oke, itu pertama. Lalu nilai A dapat dari mana? Kita menggunakan titik yang kita ambil tadi, yaitu 1,4. 1,4 artinya X-nya 1, Y-nya 4. Kita substitusikan di sini. Berarti ada 1,4 kita mainkan. Artinya ketika Y-nya 4, A, X-nya kita ganti 1 min 3 dikuadratkan. Kita lihat di sini 1 min 3 adalah ketemunya min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Artinya kita dapat 4 sama dengan A dikali 4. Sehingga kita punya nilai A sama dengan 1. Sehingga teman-teman bisa kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat ini tadi kita sudah dapat nilainya, atau kita ambil dari sini juga bisa. Nah, itu yang ini berarti kita sudah punya nilainya adalah Y sama dengan A nya kita ganti 1. Berarti tetap 1 kali X min 3 dikuadratkan. Ini adalah fungsi kuadratnya. Teman-teman bisa menjabarkan dari pengkuadratan itu bisa. Tidak juga nggak apa-apa, karena yang ditanyakan adalah titik potong pada garis X sama dengan 2. Siapa X sama dengan 2? Kita lihat X sama dengan 2 adalah garis yang tegak lurus, nah gitu, dengan sumbu X, dan dia sejajar dengan sumbu Y, itu garis X sama dengan 2. Nah, kita lihat titik potongnya di sini nih. Ini berapa koordinatnya? Nah, artinya apa? Dari sini ada 2, titik-titik. Artinya ketika X sama dengan 2, kita dapat nilai Y berapa sih? Ini gitu kan. Berarti Y sama dengan, kita gantikan X-nya sama dengan 2
diganti kuadrat, kita kuadratkan dari bentuk yang kita punya tadi. Berarti negatif 1 kuadrat nilainya adalah 1. Artinya koordinat titik potong pada kurva terhadap garis X sama dengan 2, titik potongnya adalah kita dapat 2,1. Ada di jawaban C. Gitu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kita ke soal berikutnya. Dari sini terkait dengan fungsi turunan, diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 dipangkatkan 3. Dan informasi berikutnya adalah turunan dari fungsi f terhadap a nilainya adalah 24a, dengan a lebih besar dari sama dengan 0. Maka nilai dari 2a kuadrat min a sama dengan berapa? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita cek nih turunannya nih. Kita punya fx, fungsinya ini. Oke. Tentu teman-teman pahami dan sudah ngelotok semua ini untuk menurunkan fungsi seperti itu ya. Artinya kita turunan fungsi fx-nya adalah pangkatnya kita turunkan dulu loh. Berarti ada 3 dikalikan x kuadrat min 2. Pangkatnya turun kan? Berarti jadi 2. 3 kurangi 1 jadi 2. Tapi ingat di dalamnya di sini ada suatu persamaan pula di mana dia bisa diturunkan lagi. Artinya kita turunkan lagi. Turunnya adalah x kuadrat min 2, kita turunkan hasilnya adalah 2x. Pangkatnya jadi 1 ya ini. Yang ini turunkan, 2-nya kita turunkan habis tuh 2x. Artinya kita punya nilai fx adalah nilai f aksen x-nya, turunannya itu. Ini turunan ya, sorry, ada min-nya. Ini tak buang dulu. Nah, berarti ada f turunannya itu, berarti f aksennya adalah ini kita dapat kalinya berarti adalah 6x dikalikan x kuadrat min 2 dipangkatkan 2. Dapatnya itu. Nah, artinya kalau misalnya ini kita ganti jadi a, f aksen a, yo x-nya tinggal ganti aja, berarti 6a dikalikan a kuadrat min 2 pangkat 2. Ya, kita mainkan di informasi berikutnya. F aksen a nilainya adalah 24. Berarti ini kita halal ganti menjadi 24a. Ini kan nilainya sama dengan 24a ya. Oke, sama dengan 6a dikalikan a kuadrat min 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kita mainkan dari situ. Ada yang sama nih, ya bisa disederhanakan maksudnya. Karena ini bentuknya perkalian, artinya halal kita hore-hore. Ada nilai a yang bisa kita hore-hore. Terus 6 ini sama 24 juga halal juga. Kita sama-sama bagi 6, berarti ketemunya di sini adalah 4. Di sini tersisa 1. Sehingga persamaannya berubah menjadi 4, itu sama dengan a kuadrat dikurangi a yang dikuadratkan. Nah, kuadrat nih, ada muncul kuadrat, artinya biar kita hilangkan kuadratnya muncullah akar. Sehingga di sini kita muncul adalah akar 4 sama dengan a kuadrat min 2. Kuadratnya yang sebelah kanan sudah kita akar, jadi hilang tuh. Berarti dari sini tak ganti warna lagi biar agak jelas. Nah, 4 sendiri berarti kan ada 2 nilai, bisa plus minus 2, ya kan? Sama dengan a kuadrat min 2. Nah, dari sini teman-teman, artinya nilai a, tak geser lagi, nilai dari a kuadrat itu sama dengan, ini tak pindah aja ya, ini di sebelah kiri ini yang kanan gitu kan. Berarti ada 2, bisa plus 2 plus 2 plus 2 dari sini, yang pindah ke ketemu dengan 2-nya. Nah, bisa juga a kuadrat min 2 plus 2. Nah, ini nilainya adalah 4, yang ini 0. Nah, a kuadrat kok 0, berarti nilainya 0 kan? Berarti di situ ada kemungkinan juga. Tapi ingat di sini ada syarat bahwa lebih dari 0, berarti yang nilai 0 ini tidak kita mainkan. Sehingga nilai a kuadrat di situ adalah yang kita pakai adalah 4-nya. Nah, a kuadrat sama dengan 4, artinya nilai a itu sama dengan muncul lagi, di akar lagi kan? Ini akar, ini akar lagi, berarti plus minus 2 lagi. Nah, ingat berarti dari sini ada 2 nilai lagi, bisa plus 2, bisa min 2. Ambil yang positif lagi karena a-nya lebih dari 0, berarti ambil yang 2. Oke, berarti dapat tuh a-nya sama dengan 2. Sehingga pertanyaannya bisa terjawab. 2a kuadrat min 2, min a, berarti 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 2. Oke, dapat ini 4 kali 2, 8 kurangi 2, 6. Dapat ada di jawaban C. Nah, kawan-kawan semua, soal pertidaksamaan dari berikut ini kita perhatikan fungsinya. Fungsi pertidaksamaannya di situ ada x plus 4 yang dikalikan dengan pengkuadratan dari x plus 1 dikali x min 2 dibagi dengan min 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6, di mana nilainya adalah lebih dari 0. Nah, manakah nilai x yang sesuai atau merupakan solusi dari pertidaksamaan tersebut? Ingat,
ketika dia pernyataannya adalah lebih dari 0, tentu teman-teman akan berdalih bahwa merupakan pecahan, kan berarti merupakan pembagian antara pembilang dan penyebut ya. Ada dua kemungkinan nih, bisa plus dibagi plus atau min dibagi min. Hasilnya juga positif dua-duanya. Nah, sekarang kita lihat dari fungsi-fungsi tersebut, yang jelas langsung bisa kita dapatkan nilainya adalah yang ini. Artinya, nah ini tak kasih tanda, dia merupakan suatu definite positif. Kenapa dikatakan dengan definite positif? Definite positif itu maksudnya, saya tak ganti dulu spidolnya, ini adalah definite positif tuh. Definite positif. Kenapa definite positif? Karena untuk nilai yang ini, berapapun nilai X itu akan selalu menghasilkan nilai positif. Berapapun nilai X selalu menghasilkan positif. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena ada kuadrat. Jelas seperti itu ya, teman-teman langsung, oh iya dikuadratkan. Berapapun bilangannya, pasti hasilnya akan bernilai positif. Nah, artinya ada suatu perkalian antara X plus 4 dikalikan suatu bilangan positif yang nanti ada pembagian di mana lebih dari 0. Nah, sekarang kita cek yang bawah. Yang bawah, ini kita perhatikan, ada negatif 2X kuadrat plus X min 6. Kita cek, kalau misalnya ini kita faktorkan, apakah bisa? Sebentar, ini malah belum tak ganti lagi spidolnya. Berarti ada negatif 2X kuadrat plus X min 6. Kalau misalnya kita faktorkan, ini bisa nggak? Ketemu nggak teman-teman? Coba. Misalnya kita ambil ini negatif 2X, ini X. Berarti ada perkalian yang menghasilkan 6 itu kan 32. 32 itu berarti biar jadi kira-kira 1, mungkin teman-teman akan larikan bahwa di sini ada 3, ini 2. Karena nanti akan ketemu ini 4, ini 3. Nah, cuma tandanya sekarang. Berarti 4-nya kan positif nih. Berarti harus min. Nah, berarti ketika ini min jadi positif kan, plus 4 ini kan, plus 4. Biar jadi ini kan berarti harusnya min 3. Berarti ini min. Tapi ingat, ketika kita kembalikan lagi min 3 dengan min 2, ketemunya harusnya plus 6. Ya kan? Nah, artinya ini tidak bisa difaktorkan. Pertama itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi bentuknya, negatif 2X kuadrat plus X min 6, ketika ini ternyata tidak bisa difaktorkan, teman-teman bisa perhatikan bahwa persamaan ini itu ternyata adalah definite negatif namanya. Negatif kenapa? Ini namanya definite negatif. Ini definite negatif. Kenapa seperti itu? Karena setiap nilai X, untuk setiap nilai X ya, berapapun nilai X di sana, ketika kita substitusikan itu akan menghasilkan nilai negatif. Misalnya ambil berapapun, misalnya X sama dengan 0, berarti X-nya 0, 0, 0, ketemu negatif 6, oh iya negatif. Ambil X-nya negatif, misalnya negatif berapa, negatif 5 misalkan. Negatif 5 berarti di sini jadi positif, ketemu min. Oke, jadi min 2 kali lipatnya, ditambah X, berarti min lagi, ketemu min lagi, habis lagi, negatif lagi, ini nanti ketemu negatif. Hasilnya negatif. Nah, ini untuk berapapun nilai X ternyata menghasilkan nilai negatif. Artinya dia adalah definite negatif. Oke, kita tulis lagi. Berarti hasilnya yang bawah itu adalah negatif. Nah, teman-teman perhatikan. Dari sini hasilnya lebih dari 0. Sudah ada punya positif dibagi negatif. Artinya biar menjadi positif, biar nanti menjadi lebih besar daripada 0, tentu teman-teman akan mencari nilai X plus 4 ini harus bernilai negatif. Karena nanti ketemunya jadi negatif bagi negatif, ya kan? Karena ini sudah positif bagi negatif. Biar atas negatif, berarti yang ini harus negatif dikali positif. Maka ini harus kurang dari 0. Artinya jelas dilihat bahwa X-nya itu kurang dari negatif 4. Itulah jawabannya ada di pilihan B. Oke, gitu teman-teman. Nah, kawan-kawan, soal tentang grafik fungsi kuadrat di sini diberikan dan kebetulan tipe soalnya adalah mencari kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Di sini ada suatu titik A, B terletak pada kurva Y sama dengan mx kuadrat di mana M-nya lebih dari 0. Tentu teman-teman pahami dan kembalikan lagi bahwa ketika M-nya di sini lebih dari 0, nah kita kembalikan dalam suatu bentuk persamaan kurva di sini. Artinya kalau kita gambarkan secara visual berarti gambar kurva ini adalah membuka ke atas. Maksudnya membuka ke atas berarti gambarnya gini, itu membuka ke atas ketika koefisien dari variabel x kuadrat itu positif, dia membuka ke atas. Kalau negatif berarti dia turun.
Nah, jelas ya dari bentuk umumnya ketika kita punya AX kuadrat plus BX plus C, bentuk umum dari kurva persamaan kuadrat itu ketika A-nya lebih dari 0 berarti gambarnya gini. Ketika A-nya kurang dari 0 berarti gambarnya membuka ke bawah. Nah, balik lagi. Persamaannya adalah Y sama dengan MX kuadrat. Hanya itu. Sehingga bisa kita persimpulkan bahwa nilainya atau kurva itu, titik puncaknya itu ada di pusat koordinat. Nah, ini puncaknya ada di titik 0,0. Jadi kalau kita visualisasikan gambarnya itu ini menjadi puncaknya di 0,0, gambarnya berarti gini. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa titik A, B, titik A, B itu berada di kurva. Sehingga bisa kita lihat bahwa A-nya ini adalah apa? Bisa A-nya kan untuk absis ya, absis untuk X nih. Berarti A-nya itu bisa positif, bisa negatif, ya kan? Di daerah kuadran 1 atau kuadran 2. Ya kan? Di kuadran 1 atau kuadran 2, nilai X-nya itu adalah bisa positif, ini juga bisa negatif. Artinya dari sini nilai A bisa kurang dari 0 atau A-nya lebih dari 0. Tapi pasangannya adalah di kuadran 1 sama kuadran 2, dua-duanya ini nilai Y itu dua-duanya lebih dari 0. Artinya pasangannya adalah B-nya itu semuanya lebih dari 0. Ini B lebih dari 0, ini juga B lebih dari 0. Tinggal kita cek. Berarti yang penting B-nya lebih dari 0. Ini B-nya lebih dari 0 pernyataan pertama. Pernyataan kedua B-nya lebih dari 0, ya kan? Nah, pernyataan yang kedua ini salah nih, kurang dari 0. Ini juga kurang dari 0, salah. Artinya jelas terlihat bahwa pernyataan yang benar adalah 1 dan pernyataan ketiga ada di jawaban B. Nah, oke kawan-kawan, ke soal berikutnya ada soal terkait dengan pemahaman statistika. Wah, ini judulnya udah asik nih. Sudah kita kasih judul statistika tapi dengan konsep pemahaman. Oh, berarti kita tinggal terapkan konsepnya dengan pemahaman dan aplikasi penalaran yang kita mainkan di sana. Suatu barisan data bilangan mempunyai nilai median 8. Median tengah ya, nilainya 8. Modusnya 9 dan rata-ratanya 10. Oke, 3 informasi di sana kita pakai. Ada nilai tengah, modus, dan rata-rata. Nah, terus kita akan mencari hubungan antara P dan Q yang diberikan, di mana P-nya itu adalah 5, sementara Q adalah bilangan atau banyaknya bilangan atau banyak data. Paling sedikit, nah ini ada paling sedikit, berarti paling sedikit berapa sih dari sini? Nah, pada sekumpulan data tersebut ya, paling sedikit. Nah, pertama adalah, mungkin kalau saya menyelesaikannya pakai tebak-tebakan dulu, tapi tetap berdasar ya. Tebak-tebakan tak anggap misalnya datanya ada 5, anggap kenapa 5? Tak samakan dengan 5. Misalnya ini tak ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada data yang sudah diurutkan di sana nantinya dengan banyak datanya 5. Di mana mediannya adalah 8. Tengah-tengahnya 8 nih, teman-teman. Oke, 8 tengah-tengahnya. Dari gambaran ini saja, ketika modusnya adalah 9, modus adalah banyak data yang sering keluar. Jadi, data yang sering banyak keluar. Frekuensinya paling banyak. Sehingga apa? Modus itu paling tidak minimal, kita ambil minimal, ini minimal ada 2 yang keluar, ada 2 data. Ya enggak? Itu paling kecil, paling sedikit tuh. Paling tidak muncul ada 2 kali 9 yang muncul, yang lainnya cukup muncul 1 kali semua. Sehingga kalau kita tuliskan ke penggambaran yang tadi di mana ada 5 data, otomatis 9-nya ada di atas angka 8. Kita tuliskan ada 9 2 kali yang ada di atas angka 8 setelah kita urutkan naik, karena kita mencari datanya setelah diurutkan dengan konsep median tadi. Berarti median itu harus datanya sudah diurut dulu ya. Nah, kita lihat rata-ratanya 10, kira-kira logis nggak? Dengan data tertinggi 9, dengan rata-ratanya kok 10? Ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Jelas yang sini kan otomatis kurang dari 8. Kurang dari 8 dong, kalau kita jumlah rata-ratanya tidak pas. Mungkin pasti tidak sama dengan 10. Pasti kurang dari 10. Ini pasti kurang dari 10 rata-ratanya. Nah, sehingga tidak memenuhi pasti. Banyak data 5 pasti tidak memenuhi. Jelas di sini jawaban C keliru. Itu 5 data. Otomatis secara logika kita harus menaikkan datanya. Menaikkan kan, otomatis datanya lebih dari 5 nih pasti. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kita mengambil 6 data.
gitu kan, otomatis nggak mungkin 5 tadi kan. Nah, misalnya teman-teman membutuhkan jawabannya ini langsung ketemu tanpa kita harus menganalisa kemungkinan lainnya, ini sudah terlihat jawabannya. Otomatis di sini itu harus lebih dari 5 banyak datanya. Jelas jawabannya adalah Q-nya lebih besar daripada P. Selesai sebenarnya gitu, selesai. Udah ketemu jawabannya. Karena Q itu harus lebih dari 5, banyak data paling sedikit itu harus lebih dari 5. Gitu, udah selesai. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen mencari membuktikan kebuktian kebenarannya, ya nggak apa-apa, kita mainkan. Berarti kita mainkan di situ. Dari sini kita ambil datanya 6 misalnya ya. Berarti medianya ada di sini teman-teman. Medianya di sini, di tengah-tengah antara data ketiga dan data keempat. Karena itu adalah mediannya tadi 8, sementara modusnya 9. Misal di sini tak ambil nih 8 sama 8 misalnya ya. Sementara 9-nya kan minimal 2, ini juga ada 99, otomatis ini nggak berlaku lagi, tidak bakal terjadi. Kenapa? Angka 9 sama angka 8 itu munculnya banyaknya sama, ini berarti modusnya bukan lagi 9, tapi modusnya 8 dan 9, berarti ini pun ini salah, berarti bukan ini. Artinya, oh kalau gitu kita naikkan lagi, berarti mungkin di sini adalah 9, ini 7, biar medianya 8 tadi. Kan seperti itu. Nah, sementara 9 minimal paling kecil adalah sedikitnya ada 2, berarti kita munculkan 2. Nah, angka yang bawahnya 7 ini bisa teman-teman tuliskan berapapun. Misal mau ambil 1, 2 boleh, 3, 4 boleh, yang penting di bawahnya 7. Nah, nanti data ke-6-nya ini tinggal ngikuti jumlahnya agar rata-ratanya menjadi 10. Misal kita ambil angkanya 1 dan 2, nggak masalah, 1 dan 2. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya biar nanti ketemunya adalah 60, karena ini ada 6 data kan, biar 60. Berarti ini ada berapa nih? 1, 3, 7, berarti 10 sama 18. 10 sama 18, 28. Tinggal kurangi aja, 28. Kurangi, berarti ada berapa tuh? 2, 5, 3, 32. Berarti tinggal kita tuliskan aja di sini data ke-6-nya atau data tertingginya adalah 32. Ini sudah memenuhi informasi dari soal yang diberikan. Oke, mediannya 8, modusnya 9, rata-ratanya 10. Ketika kita jumlahkan tadi hasilnya 60. Begitu kawan-kawan ketika kita harus menjumlahkan. Walaupun sebenarnya tadi kita sudah menemukan jawabannya ada di pilihan B. Begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu semangat terus.